Salam jemaat Tuhan, mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kami mau sungguh-sungguh membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami ya Roh Kudus untuk memahaminya sesuai dengan yang Engkau kehendaki, serta melakukannya. Amin. Ulangan pasal 32 ayat 11-12a. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia. Tema renungan kita hari ini, didikan Tuhan mendatangkan kebaikan. Ayat ini menggambarkan tentang perhatian dan kasih Tuhan kepada umat Israel yang diumpamakan seperti induk Raja Wali dengan anaknya. Mungkin banyak yang tidak mengetahui kehidupan burung Raja Wali. Burung Raja Wali suka sekali membongkar-bongkar sarangnya dan membiarkan anak-anaknya terjun bebas. Kisahnya demikian. Bila waktunya sudah sangat tepat, induk Raja Wali akan melatih anak-anaknya untuk terbang. Dibongkarnya sarangnya lapis demi lapis, sampai tersisa lapisan yang kasar dan keras. Lalu induk Raja Wali akan menerjunkan anaknya, memaksa mereka mengembangkan sayapnya dan melatih ototnya untuk terbang. Tentu saja anak-anak Raja Wali itu tidak langsung bisa terbang. Berkali-kali mereka akan meluncur dengan cepat ke tanah, dan seolah-olah si induk membiarkan mereka untuk jatuh dan mati. Namun, sebelum menyentuh tanah, si induk Raja Wali itu segera menyambar dan membawanya naik kembali. Inilah proses yang harus dialami anak-anak Raja Wali. Lambat laun, mereka menjadi terlatih dan dapat terbang dengan bebas, tanpa merasa takut lagi. Itulah yang juga Tuhan kerjakan dalam kehidupan anak-anaknya. Ada kalanya Ia memproses dan membentuk kita. Dibongkarnya semua sarang yang selama ini membuat kita merasa nyaman. Bukan berarti Tuhan bertindak kejam terhadap kita. Dia membongkar semua kenyamanan yang ada karena kasih-Nya kepada kita. Kenyamanan seringkali membuat seseorang menjadi malas dan terlena, malas berdoa, malas baca firman Tuhan, malas melayani Tuhan, malas beribadah, dan sebagainya. Bila kenyamanan itu dibiarkan, bisa mengakibatkan kematian rohani. Seperti induk Raja Wali yang menyelamatkan anaknya sebelum terbentur ke tanah, lebih-lebih lagi Tuhan terhadap kita. Saat tertentu, Ia izinkan kita mengalami kondisi yang tidak baik dan sangat menyesakan, yang menurut kita itu sangat tidak enak. Acap kali kita marah, bersungut-sungut, mengeluh, menyalahkan Tuhan, serta berpikir bahwa Tuhan telah meninggalkan kita. Padahal tak sedetik pun Tuhan melepaskan pandangannya terhadap kita. Dia sangat tahu kapan saat yang tepat untuk membiarkan kita masuk dalam dimensi didikannya. Dan Ia tahu saat yang tepat untuk menolong kita. Itu adalah bentuk didikan Tuhan, dan semuanya pasti mendatangkan kebaikan bagi kita. Pada akhirnya kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma pasal 8 ayat 28. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Akhirnya kami sadar bahwa di balik didikan-Mu ada kebaikan yang tersedia untuk kami. Tolonglah kami ya Tuhan untuk tetap memandang kepada salib Kristus, karya pengorbanan-Mu yang paling berharga untuk kami, serta bawalah kami untuk tetap hidup dalam ucapan syukur kepadamu, apapun kondisi yang kami alami saat ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.